Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang stoikiometri. Mari kita mulai. Pembahasan pertama adalah mengenai hukum dasar kimia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan bisa memahami hukum-hukum dasar kimia, yaitu hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Baiklah, kita akan membahas hukum dasar kimia yang pertama. Hukum dasar kimia yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Hukum ini dikemukakan oleh Antoine Laurent Lavoisier. Hukum ini berbunyi, jumlah massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi tetap. Contohnya, jika kita mencampurkan atau mereaksikan hidrogen dengan massa 4 gram dan oksigen dengan massa 32 gram, maka akan menghasilkan hidrogen oksida dengan massa 36 gram. Hal ini didapatkan dari massa hidrogen oksida sama dengan massa hidrogen ditambah massa oksigen. Massa hidrogen oksida sama dengan 4 gram ditambah 32 gram. Sehingga didapatkan hasil massa hidrogen oksida adalah 36 gram. Hukum dasar kimia yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau dikenal dengan hukum Proust. Hukum perbandingan tetap berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur dalam sebuah senyawa adalah tetap. Mari kita lihat contohnya. Pada reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen menghasilkan air, perbandingan massa hidrogen dengan oksigen yaitu tetap, yaitu 1:8. Kita akan coba lihat tabel percobaan berikut ini. Tabel percobaan reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen menghasilkan air. Di dalam data percobaan, kita bisa lihat bahwa 1 gram hidrogen akan tepat bereaksi dengan 8 gram oksigen, menghasilkan 9 gram air. Dan pada akhir reaksi tidak didapatkan sisa hidrogen atau oksigen yang tidak bereaksi. Pada data kedua, terlihat bahwa 2 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen akan menghasilkan 9 gram air. Dan pada akhir reaksi didapatkan 1 gram hidrogen yang tidak bereaksi. Kemudian kita lihat pada data yang ketiga. Jika 1 gram hidrogen direaksikan dengan 9 gram oksigen, maka akan dihasilkan 9 gram air. Dan pada akhir reaksi akan kita dapatkan 1 gram oksigen yang tersisa. Kita lihat data yang keempat. 2 gram hidrogen akan tepat bereaksi dengan 16 gram oksigen, menghasilkan 8 gram air. Dan pada akhir reaksi tidak didapatkan sisa hidrogen atau oksigen yang tidak bereaksi. Dari data percobaan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa perbandingan antara hidrogen dengan gas oksigen dalam senyawa air yaitu tetap, yaitu 1:8.
Hukum dasar kimia yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda atau disebut dengan hukum Dalton. Berbunyi, jika dua jenis unsur bergabung dan membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur di dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Mari kita lihat contohnya. Nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi massa sebagai berikut. Massa nitrogen akan dibuat tetap atau sama. Dengan demikian, perbandingan massa oksigen dalam senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4 adalah 4:8:12:16 atau bisa disederhanakan menjadi 1:2:3:4. Hukum dasar kimia yang keempat adalah hukum perbandingan volume atau disebut juga dengan hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, volume pada gas-gas yang bereaksi dan volume pada gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Gay-Lussac mereaksikan 2 ml gas hidrogen dengan 1 ml gas oksigen menghasilkan 2 ml uap air, sehingga perbandingan volume gas hidrogen, oksigen, dan uap air adalah 2:1:2. Reaksi pembentukan air dari reaksi antara oksigen dan hidrogen dapat ditulis 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Bila kita perhatikan, hasil perbandingan volume dari percobaan Gay-Lussac sama dengan perbandingan koefisien gas-gas yang bereaksi dalam persamaan reaksi setara. Hukum dasar kimia yang kelima adalah hukum Avogadro. Berbunyi, apabila terdapat 2 sampel gas ideal yang memiliki volume, suhu, dan tekanan yang sama, maka sampel tersebut mengandung molekul dengan jumlah yang sama pula. Demikianlah pembahasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk lebih jelasnya, coba buka kembali buku paket kimia mengenai hukum dasar kimia. Silahkan dipelajari dan dikerjakan tugasnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dan membahas materi yang lainnya. Salam hebat untuk siswa-siswi hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.